ini jangan-jangan dipakai untuk menyiapkan pemilu 2029 kan begitu. Ini peran negara dalam seluruh proses Danantara itu seperti apa? Apakah orang-orang yang ditunjuk ini memang orang-orang yang bisa dipercaya dan memegang integriti dan bukan untuk kepentingan politik ke depan? Apalagi kan Pak Prabowo bilang dia masih mau untuk 2029 kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan dan mewujudkan kewarasan. Alhamdulillah hari ini saya masih ditemani oleh Profesor Didin, ahli politik ekonomi. Beliau mengajar di Paramadina, di IPB, dan juga pendiri Indef. Prof Didin usia berapa sekarang, Prof? 70. Terus bisa menjaga kebugaran pada saat puasa ini bagaimana caranya? Ada Jangan berlebihan waktu buka maupun sahur. Oh, di mana-mana orang berlebihan memang nggak boleh. Oh, jadi ketika buka jangan kasih asupan berlebihan. Begitupun sahur dan Sahur ya. ada tetap olahraga kalau saya sih. Oh. Tiap hari saya. Tiap hari olahraga. Olahraga. Tidak hari tanpa olahraga. Iya. Jadi cuman beda kalau lagi tidak puasa olahraganya itu kan pagi ya. Ya. Kalau ini sore menjelang buka. Dan rahasianya kenapa begitu? Karena lemak dibakar menjelang sore itu. Iya. Betul begitu, Bro. Betul. Tapi yang kita bahas bukan soal lemak dan puasa. Kita mau bahas Danantara. Danantara dikritik begitu banyak kalangan. Tapi apakah semua kritik itu menyebabkan tidak ada ruang untuk sebuah peluang? 3 hal yang dikritik oleh Danantara nanti kita akan klarifikasi dan konfirmasi pada Prof Didin. Pertama, bentuknya. Dia harusnya bukan super holding, tapi special purpose, vehicle purpose ya. Jadi caranya seperti itu. Terus yang kedua, jangan ada political atmosphere yang punya potensial untuk mengintervensi dari lembaga ini. Terus yang ketiga, harusnya pengawasan dilakukan oleh orang-orang yang independen. Tapi apa kata penjaga kewarasan kita? Gimana itu Prof Didin? Danantara itu, kalau Danantara tuh kita sebagai rujukan untuk referensi pembandingnya mana sih? Kalau di dekat-dekat kita kan berarti Temasek ya sih. Hasana. Tapi di Norwegia kan ada yang paling top juga. Oh iya. Dia yang apa itu dana abadi. Iya, jadi itu adalah referensi dunia lah kalau itu. Yaitu di Norwegia itu sebagai penghasil migas waktu itu ya. Sebelum jadi Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund-nya itu dari akumulasi keuntungan dan berbagai inovasi lah. Kita mulai dari Norwegia dulu deh yang paling top. Ya. Udah kemudian kita lihat sejauh mana sehebat apa itu dikolek. Namanya apa namanya Prof di sana? Tahu nggak namanya? Saya lupa namanya ya. Tetapi intinya dia adalah Sovereign Wealth Fund yang kemudian menjadi private walaupun diintroduce oleh negara ya, dari hasil industri migas mereka yang mau habis waktu itu. Nah, jadi ketika habis maka SWF-nya Norwegia ini kemudian main di berbagai partisipasi lah di industri-industri yang berhasil di dunia. Jadi dia tanam di berbagai yang dianggap blue chip industri-industri global. Jadi dia, kalau dari informasi yang saya dapat, Sovereign Wealth Fund dari Norwegia namanya dulu Government Pension and Fund Global. Ya. Sering disebut juga Norwegian Oil Fund. Disebut oil toh? Ya. Karena memang jadi sangat ini ya, punya pandangan yang sangat visioner sekali ya negaranya itu. Jadi ketika sumber daya migasnya itu sudah mau habis, diproyeksikan habis, mungkin sejak awal jangan-jangan. Itu sudah dipikirkan bagaimana kalau habis, lalu keuntungannya itu sustain ya. Keuntungannya itu dikolek
di dalam SWF itu, SWF ya. Kemudian menjadi dana abadi pemerintah Norwegia, tetapi kemudian sebagai entitas swasta untuk bermain di investasi di berbagai industri-industri yang unggul di dunia, yang blue chip ya. Jadi dari situ ada 2 pelajarannya, paling tidak 3 itu. Pertama, itu tadinya diinisiasi oleh pemerintah. Ya. Tapi kemudian diserahkan kepada private. Ya, dikelola secara private. Dikelola secara private, independen, profesional, dan kemudian tidak ada campur tangan politik. Ya, sampai juga di privat. Ya. Jadi yang pertama itu. Terus yang kedua, dia sudah mempunyai visi ke depan yang luar biasa untuk mengelola dana atau kekayaannya itu supaya sustainability-nya Ya. berlangsung abadi. Dari unrenewable resources ke arah yang renewable, karena kemudian industri-industri yang hidupi Norwegia sebagai salah satu negara yang paling ini sekarang itu segala macam indeks yang tertinggi negara Skandinavia lah. Itu diambil dari keuntungannya, bukan asetnya dia dimasuk. Ini tapi keuntungannya. Ada lagi nggak, Prof, hal penting lain yang bisa dilihat dari Norwegia ini? Ya, jadi begini, Norwegia adalah salah satu dari 6 negara yang disebut dengan negara sosialisme demokrasi. Democratic socialism, yang sekarang ini menjadi negara maju yang paling indeksnya paling tinggi di negara maju manapun. Indeks demokrasi yang paling tinggi, indeks korupsi yang paling bagus, hampir tidak ada korupsi lah. Happiness index yang paling tinggi. Kemudian juga bahkan yang mencengangkan itu bersama ya, tentu aja karena Denmark, Islamicity Index terbaik. Oh ya? Iya. Dalam arti muamalah ya. Jadi dalam arti nilai-nilai keislaman, yang muamalah itu apakah menghargai waktu itu dalam pengertian misalnya pelayanan yang paling cepat ya terhadap orang-orang yang misalnya jangan lupa ada konstruksi peranan negara, jangan lupa. Jadi Norwegia yang punya SWF yang terbesar sekarang ini, nomor 1 di dunia nih, donor besarnya itu hasil dari investasinya itu karena memang ada ekosistem demokrasi, tapi peranan negaranya kuat. Karena di Indonesia sekarang ini kalau ngomong demokrasi seolah-olah kita tuh anti negara. Itu salah menurut saya. Kita bisa mengacu, kita harus demokratis, tapi ada peranan negara di situ. Nah, tetapi negaranya itu tadi ketika ini melihat bahwa oil ini akan habis sebagai unrenewable resources, ini sudah disiapkan sebuah lembaga dana abadi untuk dikelola dari dividennya menjadi sesuatu yang sangat produktif, menghasilkan kesejahteraan kepada keseluruhan rakyat di sana. Jadi negara itu center of excellence ya, yang berpijak dan berpucuk pada kemaslahatan, bukan rent seeker. Bukan. Saya juga melihat, ini mesti cek nih, katanya juga ada standar etik yang tinggi itu di sana. Misalnya pertama, dia tidak boleh dipakai untuk membeli saham di perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan senjata nuklir, eksploitasi tenaga kerja, pencemaran lingkungan, satu itu. Terus bahkan dia pernah menarik investasi dari Walmart, perusahaan batubara terbesar. Jadi dia memang konsisten untuk investasi di industri yang punya nilai lingkungan berkelanjutan. Dan bahkan tidak boleh digunakan anggarannya untuk anggaran negara. Ya, itu standar-standar etiknya di situ. Itu bagaimana, Prof? Apa pandangannya? Ini yang luar biasa adalah gini, dia lahir dari negara yang punya visi ke depan yang sangat visioner untuk rakyatnya gitu loh. Tetapi kemudian lembaga ini dibiarkan menjadi sebuah lembaga yang independen untuk main di dalam bisnis yang sustainable, yang ecologically, socially maupun economically itu sustain. Jadi karena yang disebut dengan berkelanjutan itu ada 3, yaitu ekologi sendiri,
ekonomi dan sosial. Oke. Apalagi ini dibangun dalam sebuah perspektif negara sosialisme demokrasi. Jadi sebenarnya begini, ngomong-ngomong, ini kan Pak Mitro, bapaknya Pak Prabowo, itu kan sebenarnya pentolan PSI ya, Sosialis ya. Partai Sosialis dengan Sultan Syahrir segala macam. Sebenarnya mimpi kalangan PSI itu ya negara Norwegia itu apa artinya Nordik ya, artinya Skandinavia, Norwegia Eropa Utara kan, Eropa Utara. Itu sebenarnya. Jadi harus disadari oleh Pak Prabowo bahwa substansinya itu adalah peranan negara demokratis tapi yang sustainable secara ekonomi, sosial maupun ekologi. Jadi kalau mau benar-benar merujuk pada bagaimana fakta sosialisme bekerja dan bermanfaat, rujuklah negara-negara Nordik itu di situ ya, Eropa Utara ya. Di mana sebenarnya itu awalnya dipakai dari Government Pension Fund Global ya, yang disebut dengan Norwegian Oil Fund. Tapi dana pensiun kita justru dipakai untuk yang tidak blue chip dan kemudian korupsi. Nah, bagaimana dengan Danantara? Iya, jadi Danantara seperti sudah dikutip oleh media lah. Jadi Pak Prabowo ini mungkin karena mengalami APBN yang sangat ruang fiskal yang sangat ya dan utang besar dan sebagainya, sehingga manuver untuk memerintah ini pembiayaannya masih sangat terbatas. Jadi mungkin dia cari solusi yang memang sangat breakthrough gitu ya. Yaitu bagaimana dia mengkapitalisasi BUMN yang sebenarnya bercampur-campur. Ada yang champion, ada yang rongsokan, dan tapi kemudian disatukan begitu aja. Dugaan saya mungkin untuk tembakan pertama gitu, yaitu ada angka yang disebut 14 kuadriliun lebih, 14.560 gitu ya, ribu triliun gitu. Itu mungkin untuk tadinya ya, bahwa ini adalah pemain global yang nomor 7 di dunia setelah Norwegia tadi. Jadi mengapil bahwa kami ada solusi dalam keterbatasan fiskal barangkali dengan segala macam warisan perekonomian yang kurang baik, ketimbangan yang buruk, akan melangkah pada satu ekonomi untuk rakyat, tetapi juga untuk industrialisasi, hilirisasi dan reindustrialisasi. Jadi tetapi ini harus segera dikoreksi karena begitu banyak koreksi dari kalangan ahli yang keras sampai yang halus gitu. Itu kalau dengar yang keras itu kan ini jangan-jangan dipakai untuk menyiapkan pemilu 2029 kan begitu. Ini dana yang selama ini pun BUMN banyak yang korup gitu, tapi walaupun ada yang bagus juga gitu. Lalu kok tiba-tiba dikolek keseluruhannya dengan diklaim asetnya secara keseluruhan yang berjumlah 900 miliar US dollar. Lalu kalau dirupiahkan dengan kurs tertentu katakanlah mendekati 15.000 triliun itu. Iya. Nah, jadi koreksinya adalah lebih baik Danantara ini kemudian mengumumkan ya stud kapitalnya itu yang benar-benar blue chip dari BUMN yang bukan misalnya bank-bank BUMN ya, yang dimana ada dana customer ya, itu kan tidak boleh diklaim. Nasabah itu nasabah yang harus tetap aman itu kan, yang dijamin oleh LPS, sehingga yang katanya yuk keluar dari bank-bank itu dan kita pindah, itu jangan sampai publik sampai bersikap seperti itu, karena memang harusnya bank BUMN itu menjamin tetap aman dana nasabah itu. Nah, sehingga dana yang sesungguhnya itu berapa dengan program yang unggulan seperti apa, lalu ditawarkan dan kemudian pengelolanya juga yang profesional, tidak KKN dan macam-macam, tidak bisa diintervensi secara politik, lalu itu menjadi trust.
Jadi trust itu penting karena nanti kan ada 2 wilayah permainan ini, SWF itu. Oke. Ada yang seperti kayak Temasek, kayak tadi, Norwegia, itu kan mainnya di investasi, perusahaan-perusahaan global. Ya. Nah, sementara ada contoh, misalnya Malaysia, Khazanah yang memang dia membangkitkan, industri dalam negeri. Iya, jadi di strategic, industri dia Iya, di Malaysia. jadi misalnya, sawit mereka itu kan udah ratusan turunannya. Itu karena dorongan-dorongan dari Khazanah misalnya gitu. Nah, jadi ada 2 model nih. Nah, tapi yang saya baca mau kedua-duanya nih kayaknya. Katanya 20, yang paling awal ini 20 itu dalam negeri dulu. Ada 20 20 jenis ya, termasuk hilirisasi nikel, hilirisasi kelautan dan lain-lain itu, kemudian ada Oh, jadi fokus nanti. Pas katanya yang paling awal katanya 20 itu. pas sebelum masuk di situ, Pak. Ini kan tadi dalam situasi survival, maka perlu diciptakan breakthrough. Tapi kan harus ada prasyarat dalam breakthrough itu supaya jangan jadi broken through. Ya. Terus collapse dan failed kan kalau begitu. Nah, salah satu prasyaratnya itu adalah bahwa ini peran negara dalam seluruh proses Danantara itu seperti apa? Supaya jangan kemudian kan ini kan tadi Prof Didi bilang harus bangun trust. Yang trust itu salah satunya ada integrity. Terus kemudian di sini lihat ada kaitannya dengan apakah orang-orang yang ditunjuk ini memang orang-orang yang bisa dipercaya dan memegang integrity dan bukan untuk kepentingan politik ke depan. Apalagi kan Pak Prabowo bilang dia masih mau untuk 2029 kan. Itu kan pernyataan-pernyataan kayak gitu kan membuat orang berpikir-pikir. Kalau itu tidak bisa dibangun, jadi bagian pertama kan itu trust, integrity, dan melihat siapa orang-orang yang ada di dalamnya itu. Dalam titik yang ini sekarang Pak, ya kita udah tahu kemudian kritik terlalu banyak di situ. Apa usulan untuk membangun trust supaya integritas juga bisa dilakukan? Menurut saya yang paling cepat dulu ya supaya trust publik itu segera muncul adalah dengan segala kritiknya yang namanya Rosan Roslani sebagai CEO ya. Rosan ada Pandu juga di situ. Ada Pandu sebagai CEO dan ada Doni siapa gitu ya. Doni bukannya lebih independen Pak ya? Enggak. Ternyata ada catatan juga. Dan dia wakil menteri BUMN. Wakil menteri segeralah segala jabatan ketiga orang ini untuk dibebaskan. Jadi sebagai menteri, Rosan menurut saya lebih baik memilih kalau memang dia CEO dari Danantara yang luar biasa peranannya ini sudah fokus di situ. Jadi menterinya dilepas. Dan itu presiden harus melakukan. Begitu juga Pak Doni sebagai wamen BUMN itu dilepas saja. Pandu dengan jabatan kalau nggak salah CEO juga Sofi, kemudian wakil direktur beberapa perusahaan lain-lain gitu, itu semuanya harus lepas menurut saya. Supaya dia menunjukkan dulu bahwa dia memang tidak terikat oleh pekerjaan lain. Oke. Jadi suruh fokus di situ. Walaupun ketika dibebaskan, orang tetap berpikir dia tetap affiliated dari politik ya. Tapi dengan kinerjanya yang bagus mungkin kemudian pelan-pelan bisa dikikis ya. Jadi kalau sudah dilepas dan fokus dengan jabatan di Danantara, tinggal nanti langkah-langkah yang membuktikan bahwa memang ini orientasinya bisnis dan bermanfaat. Misalnya maksud saya, apakah ada gagasan nggak kalau hilirisasi apakah nikel ataukah tambang lain, katanya juga di perikanan dan sebagainya itu ada nggak di dalam perspektif para pengelola ini untuk merebut teknologi misalnya, dan kemudian langkahnya yang memang excellent untuk menguntungkan secara finansial maupun nanti dampaknya terhadap kesejahteraan ya.
Nah, jadi kalau langkah-langkah itu konkret, langkah-langkah itu konkret, itu akan trust kedua akan muncul. Yes. Artinya diperlukan produk Ya. sebagai bagian dari fleksibilitas investasi pada bidang-bidang yang memang menguntungkan. Ya. Ada economic gain-nya di situ, dan itu juga bisa membantu proses industrialisasi atau perkembangan ekonomi. Kira-kira di situ Pak ya? Iya. Oke. Tapi kemudian ada juga gini Pak, salah satunya ini Pak, kan dia nggak mau klaim mengenai jumlah aset itu kan menjadi pertanyaan. Kalau kemudian sebenarnya aset yang dimiliki itu bukan asetnya BUMN itu semua, karena ada aset nasabah juga di situ kan. Itu gimana membebaskan diri itu kayak bank itu kan, bank Himbara itu gimana cara membangun trust supaya kemudian orang berpikir oke, ini serius nih. Jadi umumkan saja, koreksilah bahwa klaim yang 14,5 sekian itu kuadriliun itu kemudian secara objektif bahwa keluarkan itu dana pihak ketiga yang dimiliki oleh bank-bank BUMN seperti yang kritik keras oleh Profesor Ferry itu memang harus dinyatakan bahwa itu bukan bagian dari aset dana negara. Itu adalah dijamin keamanannya itu sebagai dana nasabah. Itu menurut saya akan mempercepat trust juga. Kemudian utang-utang BUMN atau harus dibukalah. Kalau yang memang utang diselesaikan lah oleh BUMN itu sendiri. Jadi yang benar-benar merupakan sebuah perusahaan yang konon hanya relatif 10%, ya mungkin 20% lah. Itu yang benar-benar memang katakanlah dari 90-an itu kan katanya hanya 40 yang menguntungkan, yang lainnya rugi gitu. Jadi yang untung saja yang dinyatakan sebagai asetnya dan negara yang untung dan yang tidak terlibat korupsi lah. Karena kan menurut ICW akan ada korupsi juga. Gitu. Apalagi ada peristiwa Pertamina sekarang kan ya. Gitu. Jadi Pertamina dengan peristiwa korupsi raksasa mendekati 1 kuadriliun, tapi kan ada juga prestasi dia gitu yang memang merupakan sebuah kan beberapa upaya dari beberapa dirut yang sebelum ini kan sebenarnya ada prestasi tertentu. Ya pisahkanlah yang mana liability, yang mana merupakan aset. Itu pisahkan. Jadi Pertamina dijernihkan mana yang karena itu terbesar. Yes. Dari klaim itu yang memang busuk keluarkan. Yang betul blue chip yang memang dia adalah dividen yang murni dan hasil inovasi ya umumkan, tapi dan dinilai oleh lembaga independen. Yes. Di khusus itu Pertamina ya. Yes. Jadi kalau begitu sebenarnya dari usulan Prof Didin ini perlu ada assessment untuk memisahkan mana liability, mana aset. Ya. Dan itu harus dilakukan oleh independent assessor untuk dan diberitahu kepada masyarakat sehingga kemudian orang percaya bahwa ini bukan main-main ini. Apalagi kemudian banyak juga mengatakan kalau tidak dilakukan itu kita akan masuk dalam trap systemic risk katanya. Dan kalau udah systemic risk itu sebentar lagi akan menjadi goncangan tuh bagi seluruh sistem perekonomian kita tuh. Mengerikan gitu. Mengerikan. Sejauh mana itu mengerikannya dan bagaimana mengatasi itu? Jadi kalau tidak segera ya klaim keseluruhan tuh hampir 15.000 triliun itu. Lalu kemudian di dalamnya juga ada yang busuk-busuk itu. Ada yang terlibat korupsi lah, kemudian ada yang rugi. Tidak dipisahkan dari yang blue chip yang memang menguntungkan dividen yang benar-benar menguntungkan, hasil inovasi yang bagus, kemudian juga jadi aset-aset yang diapresiasi oleh para auditor ya. Kalau tidak segera dipisahkan dan apalagi langkah-langkahnya dan pengelolanya itu mencurigakan secara politik, itu bisa menjadi bencana nasional. Mengapa? Karena bagaimanapun kalau kita bandingkan swasta dengan BUMN itu kan hampir sama besarnya. Klaim asetnya itu. Walaupun swasta juga tidak kemudian
hebat-hebat amat gitu. Banyak clean seeker-nya juga di sana. Jadi sudahlah, sekarang ini ada suatu proses re-engineering, secara total, pelaku ekonomi kita BUMN maupun swasta, di mana BUMN mempelopori bahwa mereka itu akan main dengan efisiensi dan inovasi, bukan dengan sebagai rent seeker. Nanti kalau begitu swasta pun akan didorong untuk seperti itu. Jadi ini adalah satu momen bagi Presiden Prabowo dengan kritik yang luar biasa sekarang ini, bahwa dia buktikan bahwa memang Danantara bukan main-main. Sebagai satu sovereign wealth fund ya yang kredibel gitu. Oke. Saya ingin coba masuk pada tujuan pembangunan ini dikaitkan dengan Temasek dan Khazanah. Kalau di Temasek itu tujuannya memang lebih kepada profit oriented. Iya. Dengan begitu sebenarnya dengan profit oriented akan menambah pundi-pundi keuangan negara. Dan itu sebabnya dia main di blue chip international. Masuknya itu di pada investasi global yang dia lihat return-nya itu bagus. Nah, Khazanah termasuk ngambil Telkom loh. Lah, ya kan, karena waktu itu Telkom itu tiba-tiba udah blue chip, dijual, dia ambil. Iya. Makanya mainnya di situ kan. Situ. Nah, sementara Danantara tuh kan sama Khazanah agak beda dia. Karena dia lebih juga berorientasi pada fokus pembangunannya. Jadi kalau di Malaysia melakukan pembangunan pada ekonomi strategiknya mereka seperti kelapa sawit itu. Iya. Nah, ini gimana, apa yang mesti dilakukan? Ini kan beda-beda nih. Iya. Jadi tentu saja ini orang-orang yang telah terpilih itu udah punyalah, mereka punya strategi yang mungkin jauh lebih mumpuni dibanding kita lah gitu ya, sebagai orang luar nih. Tapi kira-kira memang nggak boleh ini, menurut saya nggak boleh double. Lebih baik fokus. Kalau memang seperti Khazanah gitu, ya dengan 20 pilihan itu, ya seriuslah di situ. Termasuk membuktikan kalau hilirisasi itu menguntungkan perekonomian nasional. Merebut teknologi, ada transfer manajerial, bahkan transfer modal. Kalau misalnya mengundang modal asing untuk ikut sebagai investment portfolio, lalu mengolah hilirisasi berbagai bidang ya. Misalnya itu yang menjadi unggulan. Dan nanti belajar dari nikel yang sebelum ini, termasuk pelibatan tenaga kerja lokal. Ya kalau memang kurang ada pelatihannya dong. Jadi harus sekomprehensif mungkin bahwa ini adalah memang membangkitkan perekonomian nasional, bukan menjadi pilar asing gitu loh. Gitu. Jadi kalau memang pilihannya yang seperti sudah diumumkan Presiden Prabowo, asal serius saja. Asal serius saja. Karena memang resikonya katanya kalau kita ini seperti Temasek, lalu apa champion kita yang BUMN yang sudah champion? Misalnya industri halal atau bank syariah. Ya nanti yang untung yang diuntungkan malah pihak negara, pihak lain, masyarakat lain dong. Jadi sekarang fokus aja menurut saya ke hilirisasi dan reindustrialisasi yang mengentingkan yang menguntungkan perekonomian nasional. Kalau usulan itu yang diajukan, maka artinya Danantara ini harus berkaitan dengan isu ketahanan pangan dan ketahanan energi. Ya. Karena hilirisasinya nggak bisa di luar ketahanan pangan dan ketahanan energi. Atau industri strategis lainnya seperti alusita. Itu ketahanan, bisa ketahanan energi juga deh. Iya. Nah, itu gimana mengenai ide itu pernyataan? Jadi gini, saya kira kan kita ini punya pengalaman pertama industri substitusi impor waktu zaman Pak Harto. Kemudian industri strategis ala Habibie. Dan terakhir ini ada hilirisasi nikel yang gagal. Itu harus kita lesson learn dari 3 pengalaman itu. Jadi kalau yang industri ala Habibie, saya kira ada kan misalnya Pindad, itu kan sisa dari industri ala Habibie yang konon sudah bisa membuat
apa namanya, tank kan misalnya gitu, atau senjata tertentu yang memang katanya udah laku. Yang kalau memang hasil dari inovasi industri ala Habibie ini memang termasuk CN235 atau kereta api atau, kapal laut yang memang sudah laku, ya tinggal direvitalisasi. Gitu loh, itu urusan mereka lah untuk bagaimana merumuskannya. Tapi kemudian, reindustrialisasi yang dulu mau Mobnas misalnya. Kan hasil dari kita belajar dari industri permobilan Jepang waktu zaman Pak Harto itu, kan akhirnya, timbul 2 tipikal Mobdas waktu itu, Maleo sama satu lagi oleh, kelompoknya, eee, Abu Rizal. Nah ini diteruskan aja, SMK yang banyak dikritik juga. Itu kan sepengetahuan saya sudah sampai ke tahap 3 itu evaluasinya sebagai prototipe Mobnas. Ya ya kalau memang ini Mobnas, eee, sesuatu yang sangat strategis dan memang layak secara finansial gitu, ya juga bisa menjadi salah satu. Nah kemudian belajar dari nikel adalah, ya jangan sampai terjadi lagi di mana, asing yang memanfaatkan nikel, hilirisasi nikel itu. Jadi nanti kita harus secara sangat, apa ya, sangat keras gitu menuntut para pengelola agar hilirisasi pertambangan itu yang dipilih, salah satunya nikel. Menurut saya ada 3 hal. Pertama adalah dia meng-create employment. Oke, tenaga kerja. Yang kedua harus, ada blueprint untuk merebut teknologi. Jadi pabrik baterai dan pabrik mobil listrik harus ada di Indonesia. Sehingga hasil, beberapa komponen yang dibutuhkan untuk baterai itu dibeli oleh industri dalam negeri, bukan dijual ke asing gitu loh. Terus kita beli lagi dari asing, nanti beli lagi. Jadi itu harus sangat serius. Jadi dari pelajaran nikel kemarin saya kira, harus hilirisasi ini jelas ya menguntungkan perekonomian nasional di mana kita bisa merebut teknologi, kita bisa, merebut, meningkatkan expertise dan juga manajerial dan meng-create employment gitu. Jadi ini saya kira, para pengelola Danantara ya harus terbuka pada kritik ini gitu, pada yang banyak sekali sekarang ini kan. Ya. Kalau kita ingin terus menjaga kewarasan, salah satunya adalah dalam konteks Danantara segera menjawab kritik dan mengambil action Ya. untuk merevitalisasi kalau ingin Danantara masih mau menjadi breakthrough, bukan broken through. Semuanya yang dikemukakan itu mengandung prasyarat. Norwegia itu salah satu sovereign wealth fund yang bisa jadi rujukan, karena di sanalah sosial demokrat betul-betul tumbuh berkembang dan mengabdi kepada kemaslahatan. Temasek sesuatu yang berbeda. Malaysia mungkin agak sama dengan, tapi fokuslah pada bidang energi, ketahanan dan industri strategis. Ya. Yang semuanya itu salah satu perspektifnya harus memperbanyak tenaga kerja. Create employment ya. Create employment. Tapi saya belum percaya dengan Mobnas yang gayanya Pak Jokowi, nggak tahu kalau Mobnas yang lain. Inilah cara kita menjaga kewarasan dan antara sesuatu kalau memang kita ingin tidak menafikannya dan menjawab kritik-kritik itu dengan tegas. Selamat berpuasa. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.